Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Tes. Ini memang sudah dinubuatkan sebelumnya. Baik. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita bicara akan topik yang sangat menarik, yaitu tentang nubuat. Apa sih nubuat itu? Untuk apa dinubuatkan? Apakah nubuat itu selalu terjadi? Di pagi hari ini kita akan tekankan nubuat itu tentang apa? Nubuat yang asli itu bagaimana ciri-cirinya? Sedangkan nanti di sesi kedua kita akan tekankan apakah suatu nubuat selalu terjadi sesuai yang dinubuatkan. Biasanya ya, kalau orang mendengar kata nubuat, itu langsung pikirannya itu tentang prediksi masa depan. Tentang ramalan masa depan. Itu yang umum terjadi. Ya. Pada umumnya begitu, tentang ramalan. Lalu kalau itu tentang ramalan, apa bedanya nubuat dengan ramalan masa depan yang dilakukan seorang dukun? Apa bedanya? Pagi ini kita akan tuntaskan pengertian kita ini agar kita hidup berkenan bagi Tuhan. Sebab kalau tidak akan meleset, ya. Di dalam dunia sekuler itu ada istilah tukang ramal. Dalam budaya Chinese ada namanya tukang kuamya. Meramal masa depan seseorang. Ada itu. Di setiap suku bangsa ada praktek nubuatan ini. Nubuat itu kan cuma istilah. Diartikan ramalan sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita belajar melalui studi katanya, itu asal katanya itu dalam bahasa Ibrani itu nafi. Nafi itu artinya nabi. Nafi. Ya. Kalau perempuan, nabi perempuan, nafiah. Kalau dalam bahasa Indonesia nabiah. Kemudian dalam bahasa Aram nefi, mirip-mirip ya. Artinya nabi. Kalau perempuan nevia. Seorang nabi bisa bernubuat. Nubuat itu dalam bahasa Ibraninya nefuah. Nefuah. Ya. Semuanya sebenarnya nabi nefuah itu akar katanya nafa, sama. Nafa. Dalam bahasa Inggris dipakai kata prophet. Prophet itu nabi. Sedangkan yang dilakukannya adalah profesi. Menyampaikan profesi, nubuatan. Itu nabi, saudara. Nah, apa pentingnya kita belajar ini? Sangat penting. Supaya kita tidak salah hidup dan tidak bisa dibohongin oleh nabi-nabi palsu. Sebab kita harus tahu persis apa itu nabi dan apa itu nubuatan. Ya. Setiap nabi pasti bernubuat, pasti. Kalau ada seorang nabi yang tidak bernubuat, itu bukan nabi namanya. Karena sesuai akar katanya, nafa, ya, nefuah. Seorang nafi itu pasti nefuah, bernubuat. Ya. Jadi dalam bahasa sederhana, nabi itu adalah juru bicaranya Tuhan.
yaitu untuk menyampaikan pesan Tuhan, baik kepada individu perorangan maupun kepada suatu umat, yaitu bangsa Israel di Perjanjian Lama. Itu adalah nubuatan, ya. Tapi nabi disebut juga dalam bahasa Ibraninya itu Hoseh atau Roeh. Artinya apa? Peramal, penelaah masa depan. Nabi seringkali memang begitu, di Perjanjian Lama juga begitu. Seringkali disebut Roeh, penelaah, peramal masa depan. Nah, Tuhan bicara kepada nabi-nabinya melalui beberapa cara. Yang pertama, penglihatan. Penglihatan itu sebenarnya tidak jelas loh, saudara. Apakah dalam keadaan sadar, melihat langsung, ataukah dalam keadaan setengah sadar, ataukah dalam keadaan mimpi. Semuanya itu disebut penglihatan. Bisa juga memang lewat mimpi, bisa. Ada yang lewat mimpi, bukan? Tuhan bicara kepada umatnya melalui mimpi yang diberikan kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar melihat suatu patung yang tinggi besar. Kepalanya dari emas, lehernya terus turun, makin menurun ke bawah. Perak, tembaga, dan seterusnya. Itu suatu pesan yang dititipkan Tuhan lewat mimpi. Tapi tidak semua mimpi adalah nubuatan. Tidak. Kemarin aku mimpi digigit ular, Pak. Apa artinya? Kan dulu gitu ya. Katanya kalau digigit ular dapat apa? Dapat jodoh katanya. Udah nikah mau dapat jodoh lagi. Ya. Oke. Jadi bisa berupa penglihatan, bisa berupa mimpi, bisa berupa suara yang audible. Suara. Mungkin beberapa orang tidak percaya ya. Saya pernah mendengar suara yang audible. Saya dengar suara bangun pagi. Dan itu saya tahu tidak ditujukan kepada umat. Tapi itu ditujukan kepada pribadi saya. Jadi saya nggak bisa bilang itu nubuatan, tidak. Pesan Tuhan saja gitu. Dan itu terbukti loh. Tapi itu pesan pribadi buat saya. Saya aja heran. Kenapa Tuhan bicara seperti ini ya? Hal-hal yang kelihatannya tidak penting. Rupanya Tuhan sedang memberitahu saya bahwa aku besertamu. Itu bukti loh. Nggak bisa disampaikan di sini, itu pribadi. Ya, itu terbukti, saudara. Ya, tapi kita bicara bukan itu. Kita bicara nubuatan menurut Alkitab. Tuhan yang memilih nabi-nabinya, bukan nabinya yang melamar jadi nabi. Tuhan yang pilih. Tuhan pilih Musa, bukan Musa yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih Musa menjadi nabinya. Dan nabinya ini, yang dipilih Tuhan ini ada yang kaya raya sebagai penasihat raja. Ada yang miskin, ada laki-laki, ada perempuan. Tuhan tidak pilih-pilih loh. Ya, tidak pilih kasih maksudnya. Terserah Tuhan. Kalau kita perhatikan, lebih dari seperempat Alkitab itu berisi peringatan-peringatan loh. Itu nubuatan. Peringatan, bentuknya peringatan atau nasihat atau janji-janji Tuhan, itu nubuatan. Atau juga prediksi masa depan, ramalan masa depan. Itu nubuatan, Saudara. Ya. Itu jelas nubuatan. Nah, di Alkitab ada sekitar 8.000. Banyak sekali ya. Bapak Ibu mungkin tidak pernah membayangkan, 8.000. Banyak orang tidak tahu satu persatu, tapi itulah yang terjadi. Di zaman Israel kuno, para nabi memperingatkan umat Israel bahwa engkau harus taat kepada Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita, YHWH, Adonai, Sang Adonai, Tuhan kita. Sebab jika engkau tidak taat, engkau akan beroleh kutuk. Itu sudah seringkali diperingatkan. Kalau engkau taat, engkau diberkati. Engkau tidak taat, engkau akan menuai akibatnya.
Ketika umat menolak, para nabi bernubuat lagi, memperingatkan. Kalau kamu terus begini, kamu akan celaka. Kamu akan mengalami penyakit, kelaparan, kekalahan dari musuh, dan terusir bahkan dari tanah pusakanya. Kita melihat dalam sejarah Israel akhirnya terusir, bukan? Terusir. Akhirnya Israel kerajaannya pecah menjadi dua, di utara dan di selatan. Yang di utara dikalahkan oleh Asyur, dibawa ke Asyur, tidak tahu rimbanya sampai hari ini. Hilang. 10 suku di utara. Yang di selatan disebut kerajaan Yehuda. 2 suku. Dikalahkan, dibuang ke Babel. Tapi akhirnya yang dari Babel kembali. Kenapa? Karena ada nubuatan singa dari Yehuda. Mesias itu lahir dari suku Yehuda. Maka kembali. Jadi suku-suku yang lain tidak jelas sebenarnya sampai hari ini. Tentu saja perkecualiannya adalah suku Lewi. Lewi selalu ada harusnya ya. Nah, jadi kalau demikian, maka Bapak Ibu bisa baca di Ulangan 29. Ulangan pasal 29. Kalau mau lengkapnya, dibaca yang lengkap ya. Jangan potongan-potongan. Di Alkitab ada catatan nabi yang pertama itu Abraham. Kejadian 20 ayat 7, Abraham. Meskipun Abraham tidak seperti nabi, tapi dicatat oleh Alkitab, Abraham lah yang tercatat pertama kali disebut nabi. Kejadian 20 ayat 7. Kejadian pasal 20 ayatnya yang ke-7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ini ceritanya Abraham tidak mengakui istrinya sebagai istri. Soalnya Sarah sangat cantik. Seorang raja ingin memiliki si istri ini. Abraham takut kalau ia dibunuh oleh raja ini. Jadi Abraham mengaku dia saudaraku. Sebenarnya Abraham tidak bohong loh. Memang saudaranya Sarah itu. Tapi Abraham cuma menyampaikan separuh kebenaran. Separuh kebenaran itu bukan kebenaran. Mestinya dia mengatakan ini saudaraku tapi istriku juga. Tapi Abraham takut ketika itu. Nah ini dicatat sebagai nabi yang pertama Abraham. Ya. Tapi Tuhan turun tangan. Ayat 7-nya. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, istrinya Abraham. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Rupanya Raja Abimelek diancam oleh Tuhan. Kembaliin istrinya Abraham. Gitu. Sebab dia seorang nabi. 700 tahun kemudian setelah zamannya Abraham. Ini nabi yang besar. Yang menyampaikan nubuatan kepada umatnya. Kalau Abraham enggak menyampaikan nubuatan kepada umatnya. Enggak. Tapi nabi yang besar inilah yang menyampaikan nubuatan kepada umatnya. Siapa itu? Musa. Itulah sebabnya ada agama Musa akhirnya. Lahir agama Musa, Yudaisme. Ya. Musa dipakai sebagai juru bicaranya Tuhan. Untuk menyampaikan kepada umat Israel bahwa Israel akan dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Untuk apa dibebaskan? Untuk beribadah kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ini awal mula cerita nabi. Jadi nabi itu enggak begini. Hari ini ada nabi, besok ada nabi, di tetanggaku nabi juga. Enggak gitu, enggak pasaran. Nabi itu 700 tahun setelah Abraham baru ada Musa. Itu nabi yang besar tuh. Sebelumnya juga ada kecil-kecil. Ya. Nah, begitu juga dengan Nabi Maleaki, nabi terakhir di Perjanjian Lama. 400 tahun kemudian. Enggak setiap hari, setiap tahun lahir nabi, enggak. 400 tahun kemudian ada nabi yang namanya Nabi Hana. Hana itu Ana sama. Jadi kalau di sini ada yang namanya Ana, itu sama dengan Hana. Nama nabi itu. Ya, nama yang bagus. Itu di Perjanjian Baru. Nah, kalau kita
perkirakan mulai dari Abraham sampai Wahyu, Yohanes di Pulau Patmos, itu kira-kira 2000 tahun. Saudara. Itu kira-kira 2000 tahun. Nabi-nabi yang tercatat kira-kira ada 40-an. 40-an yang tercatat. Yang tidak tercatat banyak sekali. Sekelompok nabi gitu kalau di Alkitab kita baca. Itu ya. Nah, nubuat Musa yang paling penting apa? Kita bicara nubuat soalnya. Nubuat itu tentang apa yang penting? Nah ini dia. Jangan sampai kita itu belajar firman selama ini. Yang ada yang penting tapi malah fokus pada yang kurang penting. Kita harus prioritas yang paling penting, nubuatan tentang apa. Nah itulah yang kita akan tekankan di pagi ini. Jangan nubuatan itu yang gak penting-penting. Pak, anakku nanti tolong dinubuatkan dong Pak. Tahun depan jadi apa dia? Loh kok jadi apa? Emangnya dukun apa? Tolong dong Pak, anakku ini tahun depan tolong nubuatin biar dapat jodoh tahun depan. Loh, nubuatan kok dapat jodoh? Nubuatin Pak supaya karirnya dia bagus. Nubuatan kok karir? Ini bagaimana ya? Nubuatan itu apa artinya? Nubuatan itu adalah pesan Tuhan yang ingin disampaikan sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia. Banyak sekali nubuatan yang kehendak manusia. Aku maunya anakku sembuh Pak, tolong dinubuatkan. Loh, tolong dinubuatkan. Emang bisa gitu? Seorang hamba Tuhan, sini saya nubuatkan. Itu kan maumu, bukan maunya Tuhan. Nubuatan itu kehendak Tuhan nomor 1 cirinya. Nubuatan palsu cirinya kemauan manusia itu. Karangan manusia. Anda amin gak nih? Ingat, jangan dikit-dikit nubuatan, dikit-dikit nubuatan. Kalau nubuatan itu pasti dari Tuhan. Kalau hasil pikiran manusia itu bukan nubuatan. Itu namanya lu buat-buat. Lu buatan, bukan nubuatan. Heran ya, orang bisa kreatif bernubuat. Nubuat itu kalau disuruh Tuhan. Kalau nggak disuruh Tuhan jangan sok-sokan bernubuat. Ya, Musa, Tuhan bernubuat lewat Musa. Bahwa ini yang penting saudara. Ulangan 18 ayat 15. Ulangan pasalnya yang ke-18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Siapa yang dimaksud nabi oleh Musa? Seorang nabi yang akan dibangkitkan di antaramu. Mu di situ siapa? Musa bicara sama siapa? Sama bangsa Israel, ke-12 suku Israel. Akan ada nabi yang bangkit di antaramu dari ke-12 suku Israel. Bukan dari suku bangsa yang lain. Kalau baca itu harus sesuai konteks. Ya, jangan tiba-tiba ada ide, itu nabi yang mana gitu. Bukan, itu dari antara Israel. Nabi yang akan datang itu. Kan begitu. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Saudara mereka di antara ke-12 suku Israel. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Perhatikan tuh. Nabi. Menyampaikan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah nabi yang benar. Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Jadi kalau ada orang yang suka bernubuat hari ini, tapi hasil pikirannya sendiri, kamu akan dituntut oleh Tuhan. Jangan bernubuat palsu untuk mencari popularitas, untuk menipu jemaat. Hati-hati ya di luar sana ya. Mulutmu jangan kau pakai untuk bernubuat palsu. Ciri-ciri nubuat palsu itu sangat jelas. Apa yang disampaikan tidak terjadi. Sebab Tuhan tidak mungkin bohong. Jadi kalau ada orang yang bicara sesuatu tapi tidak terjadi,
Itu bohong. Itu nubuat palsu. Apalagi ngaku-ngaku nabi. Aku nabi zaman ini. Tapi yang dikatakannya tidak terjadi. Itu nabi palsu. Ya, banyak yang seperti itu. Saya kasih contoh ya. Contoh. Misalnya, ini cuma misal. Ada seorang pengkhotbah cerita, saudara, saya dengar suara Tuhan. Oh, itu dengar suara Tuhan itu nabi loh. Yang disampaikan itu nubuat artinya. Saudara, saya mendengar suara Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus akan datang, saudara, segera. Kira-kira 2 bulan lagi, saudara. Wah, waduh, 2 bulan lagi. Ya baguslah, kita jadi hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, makin takut, bertobat. Secepatnya. 2 bulan lagi, tidak datang Tuhan Yesus. Lalu dia menjelaskan, saudara, ditunda saudara, kedatangannya. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Ditunda 1 bulan. Masih 1 bulan lagi perpanjangannya. Ya udah, orang nunggu lagi. Setelah 1 bulan lewat, saudara, untung saudara, saya itu kasihan sama saudara. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya samperin Tuhan ke surga. Supaya gak jadi datang. Itu pembohong saudara. Pembohong besar itu begitu. Dikit-dikit ngomongnya nubuat, dikit-dikit aku mendengar suara Tuhan. Omong kosong itu. Perhatikan apa yang dinubuatkan. Terjadi apa enggak? Kalau enggak terjadi, itu nabi palsu namanya. Nubuatan palsu. Terjadi saja belum tentu dia benar. Kebetulan kan bisa di dunia ini. Misalnya, anak bapak saya nubuatkan, tahun depan dapat jodoh. Loh sekarang aja udah mau merit, dinubuatkan, ya beneran dong, nikah. Ini saya lagi bicara, banyak sekali nubuatan palsu ternyata. Saya perhatikan gitu, palsu ini. Aku mendengar suara Tuhan. Saudara jangan ada yang mau divaksin. Itu antikris katanya. Nabi palsu itu pasti. Sebab semua kita sudah divaksin. Hanya beberapa orang yang tidak divaksin. Karena alasan kesehatan dan sebagainya. Boleh saja, nggak masalah. Tapi jangan ngarang-ngarang itu antikris. Mendengar suara Tuhan lagi ngaku-ngakunya. Itu nabi palsu saudara. Jangan dengarkan. Sebab apa? Yang dihukum Tuhan siapa? Saya mau tanya. Nabi palsu sudah pasti binasa. Yang mendengar pun dihukum Tuhan. Jangan pikir jemaat bebas. Kau sukanya mendengar nabi palsu, kau dihukum Tuhan. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Tuhan marah besar sama orang yang suka mendengarkan ramalan. Orang yang suka mendengarkan nubuatan palsu dari nabi-nabi palsu. Waduh. Hari ini kalau ada yang ngaku saya nabi. Hati-hati saudara. Ngeceknya gampang. Apa yang dikatakannya sesuai Alkitab nggak? Terjadi atau nggak? Saya lihat di YouTube gitu ya. Nubuatan setiap hari ada. Tahun 2023 akan terjadi begini saudara. 2024 akan terjadi begini. Saya mendengar suara Tuhan, pesan Tuhan. Nanti udah lewat tahunnya, nggak ada apa-apa itu. Banyak pembohong saudara. Itu sebenarnya membinasakan jemaat loh. Sebab orang yang mendengarkan nubuatan palsu pasti binasa. Pasti juga. Kena getahnya. Seperti saudara minum racun tanpa tahu ini racun, bukan nggak tahu. Kata seseorang ini obat, mau minum mati benar. Tahu nggak tahu kalau kemasukan ajaran palsu binasa. Makanya jangan sembarangan mengaminkan sesuatu. Belajarlah yang benar. Kan begitu. Siapa nabi yang dimaksud oleh Musa? Lukas 7 ayat 26. Tuhan Yesus yang menegaskan. Bukan yang lain. Lukas 7 ayat 26. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Ini Yesus yang bicara. Yang kau lihat ini lebih daripada nabi. Yang dimaksud oleh Musa itu Yesus. Nubuatan di zamannya Musa itu maksudnya Tuhan Yesus. Lebih, bahkan lebih daripada nabi.
Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Sebab ia telah menulis tentang aku. Clear, jelas. Apa yang dinubuatkan di zamannya Musa, digenapi di zamannya Tuhan Yesus. Itulah nubuatan yang asli. Yang dinubuatkan pasti terjadi. Yang dinubuatkan apa saudara? Pasti terjadi. Kalau tidak terjadi sekali saja, jangan dengerin lagi orang itu. Blokir. Nanti kau binasa. Minimal pikirannya miring. Dikit-dikit mau nanya, dia tahu tuh masa depan. Biasa kedukun soalnya. Aneh. Ya. Nabi palsu itu pasti binasa, saudara. Kenapa? Karena yang disampaikan bukan pesan Tuhan. Pesannya sendiri. Dia mau terkenal, populer. Dia mau cari sensasi. Itu nabi palsu. Kalau menyampaikan sesuatu, keinginannya sendiri itu palsu meskipun maksudnya baik. Nggak disuruh Tuhan kok bilang nubuat. Itu palsu, saudara. Apa ciri-cirinya nabi palsu? Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Ini jelas banget kok. Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Saudara mengerti maksudnya? Kalau orang bernubuat palsu, dia harus mati. Kata Alkitab, bukan kata saya. Binasa dia. Ya. Ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Dari dulu orang sudah bertanya, gimana aku tahu bahwa itu nabi palsu? Ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nabi itu akan dimusnahkan, saudara. Karena mengatakan sesuatu hasil pikirannya sendiri. Bukan hasil pesan dari Tuhan. Meskipun ia mengaku aku mendengar suara Tuhan. Tapi kalau tidak terjadi, itulah nabi palsu. Itu dua kemungkinannya. Yang pertama, ia mendengar suara setan. Atau yang kedua, ia ngarang-ngarang, bohong. Mendengar suara Tuhan, padahal tidak. Ya, jadi jemaat mulai sekarang harus cerdas. Kalau tidak bisa dibohongin. Jangan pernah bisa dibohongin lagi. Hidup ini cuma satu kali. Hidup ini satu-satunya kesempatan. Ya, jangan sampai kita terpengaruh apalagi oleh nubuatan yang tidak ada hubungan dengan keselamatan. Nubuatan tentang jodoh, karir, tokonya laris, apalagi kesembuhan. Yang gitu-gitu nggak usah dianggap, saudara. Hidup kita ini ya, ada di ujung zaman. Zaman akhir di ujung lagi. Fokus kita harus nubuatan yang paling penting. Yang digenapi dalam Tuhan Yesus. Itu tujuannya yang utama. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan ajarku menghitung hari. Karena apa? Karena hari-hari kita berlalu cepat sekali. Cepat sekali, saudara. Kita segera jadi tua semua. Anak-anak kecil akan segera jadi dewasa. Semuanya ini akan berlalu. Lah kok fokusnya malah yang fana. Kesembuhan, mujizat, nubuatan palsu. Yang aneh-aneh. Ke gereja itu cuma satu. Kita mau balik ke Tuhan. Kita mau jadi anak-anak Bapa di surga. Kan begitu ya? Iya. Makanya kita harus selalu ingat minta tolong Tuhan. Tuhan tolong ingatkanku terus. Supaya aku tidak ikut nabi palsu. Supaya aku bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ada amin, saudara?
Tuhan tolong ingatkanku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Saudara, ingat baik-baik. Jangan kita ikut arus dunia ini. Lagi ngetren nubuatan, gak penting. Lagi ngetren mujizat, gak penting. Ada yang lebih utama dari semuanya ini. Boleh, nubuat boleh, tapi nubuat yang benar. Nanti kita akan bahas. Nubuat seperti apa yang benar untuk zaman ini. Ya, ingat. Dalam bahasa Jawa itu eling, saudara, eling. Bangun. Jangan terlena oleh apa yang didengar enak. Padahal itu salah semuanya. Ya, setiap hari, setiap saat, kalau malam kita renungkan baik-baik. Tuhan, tolong ya Tuhan, ingatkanku terus. Supaya aku tidak terbawa oleh ajaran yang salah. Tidak terbawa oleh gosip, hoax. Dengarin saudara, ini benar atau tidak. Kalau tidak, tidak usah didengar. Jangan dengar ke apa kata orang. Kata orang ini sesat. Dengar sendiri, nilai, bandingkan dengan Alkitab. Saudara salah mendengar, saudara binasa. Ya? Iya benar. Saudara familiar gak ya dengan lagu ini ya? Kenal ya? Coba kita nyanyikan dengan tulus, saudara. Tuhan tolong ingatkanku terus. Tuhan tolong ingatkanku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Saya selalu mengingatkan ya, segala sesuatu jangan melenceng. Yang utama itu berkenan kepada Bapa. Gak penting dinubuatkan mau sukses karirnya atau apa, itu gak penting. Apalagi gak terjadi. Buang-buang waktu. Jangan mendengar kebohongan. Kalau orang bernubuat harus terbukti. Sebab apa yang dikatakannya harus berasal dari Tuhan. Kalau mengaku-ngaku, ia akan dituntut oleh Tuhan. Akan dibinasakan oleh Tuhan. Enak aja pakai nama Tuhan untuk kepentinganmu sendiri. Pakai nama Tuhan itu menyampaikan pesan Tuhan. Oleh sebab itu sangat berbahaya berdiri di mimbar seperti ini. Kalau sampai saya menyampaikan pesan saya sendiri, bukan pesan Tuhan,
saya binasa, saudara. Serius saya. Makanya saya kadang-kadang kalau sebelum naik ya saya takut. Tuhan, jangan sampai karena emosi ya saya ngomong, menurut saya gitu. Bisa loh karena emosi. Nggak boleh. Nggak boleh, harus menurut Alkitab. Ya, jadi hari ini kalau ada yang bernubuat, tetapi ternyata tidak terjadi. Ingat ya saudara, itulah ciri nabi palsu. Contoh ya saudara, aduh ini nyata, saya nggak usah kasih contoh, saudara pasti menemuinya di YouTube. Ada yang lagi KKR, bicaranya begini, saudara mau nggak connect dengan anugerah Tuhan? Kalau mau berikan uangmu sekarang, $1.000 setiap orang. Ini dalam hati saya ini nabi palsu ini. Di mimbar cari duit. Itu nabi palsu loh saudara. Iya. Nggak disuruh Tuhan, disuruh. Masa Tuhan suruh orang bayar $1.000 setiap orang? Waduh. Itu banyak yang begituan. Ada lagi yang tadi itu, yang Tuhan akan datang tahun depan, padahal nggak datang. Itu ngarang-ngarang itu. Vaksin alat antikris. Itu ngarang-ngarang itu, mendengar suara Tuhan, padahal bukan. Ya. Ada lagi yang begini, seolah-olah baik. Saudara, dunia akan dipulihkan, saudara. Akan terjadi penuaian besar. Seluruh Indonesia akan percaya sama Tuhan Yesus. Itu bohong. Itu bukan perkataan Tuhan Yesus. Faktanya mana? Banyak yang murtad kan malah. Sesuatu perkataan yang tidak sesuai fakta, itu bohong, saudara. Meskipun kelihatannya sedang membela Tuhan. Tuhan bicara, kalau Tuhan nanti marah ya, siapa yang suruh kau ngomong gitu? Itu otaknya sendiri. Enak juga kalau ngomong gitu ya, kan baik maksudnya. Tidak disuruh Tuhan, tidak boleh bicara. Lagi pula supaya kau jadi populer apa gimana? Dipikir kau dekat Tuhan. Ya, jangan begitu saudara. Nubuatan itu dimaksudkan supaya semua orang selamat. Nubuat itu tentang keselamatan. Kalau di perjanjian lama nubuatan itu tentang semuanya, tentang individu, tentang raja yang akan turun dari tahtanya dan sebagainya. Itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru sudah sampai pada keselamatan. Ada nggak nubuatan lain? Ya mungkin ada, karena nubuatan yang perjanjian lama belum semuanya digenapi. Kan belum semuanya digenapi. Kedatangan Tuhan sudah digenapi? Belum. Kita sedang menunggu penggenapan nubuatan yang kedatangan Tuhan. Itu yang belum, yang lain sudah. Tuhan Yesus bakal datang lagi kok. Malah kita urusannya karirku sukses, tolong dinubuatkan, tolong didoakan. Ya boleh didoakan, tapi bukan itu yang utama. Yang penting malah tidak diurus. Yang penting malah tidak ditekankan. Boleh dong orang didoakan, Tuhan berikan ia jodoh yang baik. Boleh didoakan, jangan dinubuatkan. Nubuat itu kan seolah-olah berkuasa pasti terjadi gitu. Padahal nggak disuruh Tuhan. Kan yang benar didoakan. Tuhan biarlah bisnisku ini sukses untuk kemuliaan Tuhan. Baik. Tapi jangan bilang nubuat Tuhan untukmu hari ini. Kamu akan jadi sultan. Itu ngarang-ngarang itu. Itu bohong. Tuhan tidak pernah seperti itu. Ya. Hari ini banyak sekali yang mengaku-ngaku mendengar suara Tuhan. Masalahnya terjadi atau tidak? Kalau tidak ya saudara tahu itu nabi palsu. Dan nabi palsu pasti dibinasakan, pasti. Ya. Nubuat jadi apa maksudnya nubuat itu? Nubuat adalah pesan Tuhan tentang rencana atau kehendaknya. Isinya apa? Isinya bisa memperingatkan, bisa mengajar, bisa menceritakan yang akan datang, akan ada langit yang baru, bumi yang baru, saudara. Jangan betah di bumi ini. Jangan kamu mencintai mamon, itulah akar segala kejahatan. Itu nubuat loh saudara. Nanti akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Nanti Yesus akan datang yang kedua kali untuk menghukum dunia ini. Untuk mengangkat orang-orang salehnya, orang-orang kudusnya Tuhan. Itu nubuat. Jelas maksudnya untuk sesuatu yang besar. Untuk kepentingan yang besar.
Jangan nubuat diganti dengan hal-hal yang tidak penting. Aku nubuatkan sakit gigimu besok sembuh. Itu bukan nubuat. Itu bukan nubuat, saudara. Boleh nggak saya bernubuat begini? Berapa tahun yang lalu saya sudah bicara itu. Nanti anak saya kalau besar, main kucing di depan sini. Apakah itu nubuat? Bukan. Itu keinginan. Keinginan saya supaya anak saya bisa belajar. Ya, dari dulu sudah saya beliin soalnya sebelum dia belajar, masih kecil. Rupanya dia berbakat juga sih, meskipun belum pintar ya. Tapi sudah bisa diajar. Untuk ketemu juga guru yang luar biasa, Ibu Eni ini. Kita nggak rencana loh bisa ketemu. Nggak saling mencari, nggak. Ketemu aja gitu. Waduh, hidup ini luar biasa, saudara. Nubuatan yang paling penting itulah yang mesti kita renungkan baik-baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu keluar nubuatan yang pertama kali. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis. Sang Mesias akan datang menyelamatkanmu. Abraham. Tuhan kita mengulang terus pesan itu dari zaman ke zaman. Kepada Abraham, Tuhan bicara, keturunanmu, melalui keturunanmu, segala kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat apa? Kekayaan? Bukan. Berkat keselamatan. Itu melalui Abraham. Nubuatan itu terus diulang. Melalui Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir. Siapa yang dimaksud nanti? Yesus. Namanya disebut penasihat ajaib. Bapa yang kekal. Dan seterusnya. Itu nubuatan itu yang paling penting sebenarnya. Justru malah nggak diulang-ulang. Sibuk dengan nubuatan rumah tangga. Sibuk dengan nubuatan yang nggak penting-penting tadi itu. Bukan nggak boleh loh ya, doain boleh. Tapi jangan bilang nubuat. Itu lu buat. Enak aja nubuat. Nggak disuruh Tuhan, ngaku-ngaku disuruh Tuhan. Yesaya 7 ayat 14. Itu namanya Immanuel. Immanuel digenapi di Matius 1 ayat 23. Immanuel yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ingat ya, sebenarnya nubuat itu bentuknya tidak harus kalimat. Contohnya, Bapa kita di surga memilih nama Yud He Wohe, YHWH. Itu sebenarnya nama profetik, nubuatan. Bahwa nanti sang juru selamat namanya adalah YHWH menyelamatkan. YHWH sang juru selamat. Yaitu dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua. Yeshua itu artinya YHWH menyelamatkan. YHWH sang juru selamat melalui Yesus. Itu nubuatan yang luar biasa, itu sebenarnya. Jadi mulai sekarang fokusnya ke yang besar-besar, tujuan yang besar. Jangan yang kecil-kecil. Kalau mau berkati kerja keras. Yang pintar, bisnis yang hebat, pasti dapat uang banyak. Pasti. Begitu. Jangan dikit-dikit berdoa minta dilarisin kayak penglaris saja. Kerja keras. Ya, Tuhan pasti berkati. Malas berdoa terus ya percuma juga. Nggak ada begituan. Ya, makanya kalau ada ajaran yang kau kunubuatkan anaknya pintar. Nggak bisa. Belajar. Nggak belajar nggak bisa pintar. Gereja jangan dibikin ajaran mistis. Jadi nubuatan itu memang tentang masa depan, ya. Tapi tentang hal-hal lain juga. Tentang pesan khusus, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat. Itu semua nubuatan. Nah banyak sekali orang cuma mikirnya ramalan masa depan. Bukan. Ini nubuatan nih, khotbah ini nubuatan namanya. Nubuatan itu menyampaikan kebenaran. Itu nubuatan. Nubuatan itu menyampaikan pesan Tuhan. Melalui Alkitab, melalui khotbah. Itu nubuatan namanya. Jadi jangan berpikir nubuatan itu hanya meramal masa depan. Bukan. Nubuatan itu termasuk menyampaikan kebenaran. Pesannya Tuhan. Itu bernubuat. Itu zaman perjanjian baru itu begitu. Jadi kalau kita fokusnya ke yang benar, orientasinya pasti keselamatan. Nah, kalau ada seseorang bernubuat, orientasinya kemana? Perhatikan baik-baik. Kalau orientasinya cuma berkat jasmani, itu bukan nubuatan.
Nubuatan yang benar itu orientasinya keselamatan jiwa kita. Buat apa kau punya seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa? Karena kita bilang begitu kan. Makanya jangan fokus yang begitu-begitu. Fokusnya itu, aku mau dapat keselamatan. Buat apa dapat seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Nggak ada gunanya sama sekali. Iya, nggak ada gunanya. Makanya ya, mari kita berhenti bernubuat palsu. Kalau ini nubuat benar, menyampaikan kebenaran itu nubuat yang benar. Ya, kita bertobat mulai hari ini. Sebab yang dihukum Tuhan bukan cuma yang bernubuat palsu, yang mendengar pun dihukum Tuhan. Makanya baca Alkitab. Saya yang heran itu gini loh, kok orang nggak takut ya? Kan orang kalau baca Alkitab tahu, apalagi pengkhotbah harus tahu. Kebenaran harus tahu. Suatu hari tidak lama lagi kita mati. Kalau kita belum mati pun suatu hari tidak lama lagi langit dan bumi akan runtuh menjadi lautan api. Kan begitu. Suatu peringatan. Lagu ini bisa menjadi suatu peringatan buat kita semua. Bisa disebut nubuat juga karena menyampaikan peringatan dari Tuhan. Ya. Kita itu suatu hari kita tidak lihat matahari lagi. Enggak. Karena semuanya lenyap. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin gelap. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin gelap. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Saudara, dibiasakan kalau mendengar pesan yang benar itu nubuatan. Nubuat itu bukan hanya prediksi atau ramalan masa depan. Nubuat itu penyampaian pesan Tuhan, kebenaran, keselamatan. Itu nubuat. Oh, zaman para nabi dulu ya, tentang masa depan. Kenapa? Memberitahukan tentang kedatangan Mesias. Mesias sudah datang sekarang. Akan datang lagi. Nubuatannya adalah Yesus akan datang lagi. Untuk menyambutnya itu, nubuatannya berupa peringatan, nasihat, dan sebagainya. Jangan terikat dengan dunia ini, nanti kamu binasa. Kita harus bersiap-siap menyambut Tuhan. Itu nubuatan hari ini yang sangat relevan. Ya, kalau mau mendoakan supaya dapat jodoh, tokonya laris, boleh aja, doa biasa saja. Jangan bilang aku mendengar suara Tuhan segala. Udah gitu nggak terjadi lagi, bangkrut malah. Bohong itu. Makanya banyak orang tersandung. Pak, saya sudah dinubuatkan, Pak. Saya akan dapat jodoh, tapi ternyata malah ditolak, Pak. Terus gimana ya, Pak? Ya, jawaban saya gampang. Kamu dengar suara nubuat siapa itu? Itu nubuat palsu berarti. Nah, yang tidak orang perhatikan adalah nubuat itu ternyata bersyarat, saudara. Tuhan datang
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Bersyarat nggak? Bersyarat. Tidak untuk semua orang. Bagi yang percaya saja. Nubuatan itu bersyarat, saudara. Jadi jangan berpikir semuanya dikerjakan Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Nubuatan itu bersyarat, keselamatan itu mahal harganya. Alkitab memperingatkan di 2 Korintus 5 ayat 10. Karena semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Apakah baik atau jahat? Baik di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan. Tanggung jawab. Itu nubuatan yang benar itu. Lah kok mengatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan karena dianggap baik oleh Tuhan. Perbuatannya nyata. Bukan cuma di pikiran. Salah. Banyak yang salah itu. 2 Petrus 3 ayat 2 sampai 15 nanti dibaca di rumah. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 2 sampai 15. Langit dan bumi akan hancur oleh api. Akan nubuatan nih. Itu pasti terjadi. Yang ini tanpa syarat. Ada nubuatan yang bersyarat, ada yang tidak. Yang tidak bersyarat Tuhan yang lakukan tanpa campur tangan kita. Langit dan bumi akan lenyap, itu tidak bersyarat, pasti terjadi. Oleh sebab itu, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, itu bersyarat. Oleh sebab itu nasihat. Oleh sebab bumi, langit dan bumi ini akan lenyap, betapa suci dan salehnya kita semua harus hidup. Ada amin, saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Di kisah Rasul pasal 3 ayat 19, kamu harus berubah dan bertobat supaya dosamu diampuni. Bersyarat. Banyak sekali yang bersyarat. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bersyarat, itu bagian kita yang harus hidup kudus. Kalau ingin berkenan bagi Tuhan, kan begitu. Banyak orang tidak demikian cara berpikirnya, tidak tepat, saudara. Ya, amin ya. Jadi kalau kita mendengar kata nubuat, mulai sekarang, jangan orientasinya cuma tentang masa depan. Itu juga nubuat. Tapi nubuat itu juga tentang nasihat, tentang peringatan, tentang pengingat. Ingat loh ya, begitu. Tentang kebenaran, tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu nubuat. Nanti dibaca deh di rumah. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 5. Kita baca saja sebentar. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 5. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Yang paling utama apa? Bernubuat, bukan bahasa roh. Bernubuat, saudara. Karena di perikop ini dibandingkan dengan bahasa roh, pentingan mana? Gitu, pentingan bernubuat. Nah, tapi yang dimaksud bernubuat di sini bukanlah meramal masa depan. Bernubuat di sini adalah berkata-kata, sharing, khotbah dengan bahasa yang bisa dimengerti. Nanti dibaca seluruh ayat ini. Nubuat bukan meramal lagi di konteks ini. Itu loh, makanya ini sangat relevan dengan hidup kita. Kalau tidak, nubuat apa lagi? Nubuat itu ini sekarang, giliran kita. Ayat 12-nya. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat, bagaimana membangun jemaat? Menyampaikan kebenaran yang dapat dimengerti. Menyampaikan dengan, sehingga terjadi impartasi spirit, rohnya terimpartasi. Iya benar juga ya, aku mau Tuhan. Menghidupkan roh, itu yang dimaksud. Ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti.
untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Artinya kalau kita mengajar, bernubuat itu termasuk mengajar. Itu bernubuat yang dimaksud di perjanjian baru ini. Ya, bernubuat di konteks hari ini adalah khotbah, mengajar, menasihati, menghibur, memberi kekuatan sesama, memberi diri untuk melayani, itu bernubuat semuanya itu. Sedangkan nubuat yang belum dipenuhi di perjanjian lama adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu. Ya. Jadi yang utama adalah nubuat yang berisi kehendak Tuhan. Ya. Apakah nubuat pasti terjadi? Itu sesi 2, ibadah kedua. Yang pagi ini nubuat yang utama itu adalah tentang keselamatan jiwa. Yang kedua, nubuat itu bukan hasil pikiran manusia. Itu adalah pesannya Tuhan untuk disampaikan. Yang ketiga, nubuatan itu bukan hanya tentang meramal masa depan, tetapi tentang mengkomunikasikan kebenaran. Siapa yang bernubuat? Tidak hanya nabi perjanjian lama, kita semua harus bernubuat. Dalam arti bukan meramal, membagikan Injil kepada semua orang. Menjadi berkat kemanapun kita pergi. Itu nubuatan zaman ini. Ada amin, saudara? Nanti saudara dengarkan yang ibadah kedua ya, karena itu nyambung. Semuanya itu nyambung. Nah, mulai hari ini jangan tertarik dengan nubuatan-nubuatan palsu, saudara. Hukumannya itu binasa. Baik yang bicara nubuat palsu maupun yang mendengarnya. Ternyata dihukum Tuhan juga yang mendengarnya. Ya loh. Ingat ya saudara, kita semua suatu hari pasti pulang. Pasti. Oleh sebab itu, jangan kita buang-buang waktu mendengar yang tidak benar. Hidup ini cuma satu kali. Amin ya saudara. Amin. Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. saat ku pulang Tuhan, Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. musik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus fokus pada nubuatan yang utama, saudara, yaitu keselamatan jiwa. Nubuatan yang bakal dipenuhi yang terakhir adalah kedatangan Tuhan Yesus. Untuk itu siapkan diri kita. Jangan sibuk mencari hal-hal duniawi tapi lupa kepada Tuhan. Di samping itu jadilah juru bicaranya Tuhan juga, saudara. Kemanapun saudara pergi, bagikan kebenaran ini. Bagikan link-link kebenaran. Supaya banyak orang tahu. Dan tidak mudah dibohongi oleh nabi-nabi palsu. Kita mau pulang, saudara. Suatu hari kita pulang, tidak lama lagi. Katakan saudara dengan tulus, saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Dapat ku memandang Tuhan. Dapat ku memandang wajah.
dapat ku memandang-Mu Tuhan. Dapat ku memandang Wajah-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami mengerti bahwa dalam hidup kami pun harus bernubuat. Membagikan kebenaran kemanapun kami pergi. Bahkan membagikan berkat lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus. Agar kami tidak salah melangkah, tidak belajar dengan salah. Kami mau ikut Engkau Tuhan dan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau berkati akan menjadi sumber kebenaran yang menyampaikan suara Tuhan. Bahkan sampai ke ujung bumi. Sampai kapanpun Tuhan mau. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di pagi ini. Pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Semuanya Engkau berkati. Engkau berikan kesehatan umur panjang untuk mereka. Juga semua yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Engkau berkati keluarganya. Kau berkati semua keturunannya, sehingga mereka sudah membaktikan dirinya untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami mau sudahi pertemuan ini Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Hikmat, marifat, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Turun atas kita semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.